Hai semua, nama aku Dinda. Tahukah kalian bagaimana teori belajar humanistik menurut Abraham Maslow? Oke, sebelum saya menjelaskan bagaimana itu teori belajar humanistik menurut Abraham Maslow, pertama saya akan menjelaskan apa itu teori humanistik. Teori humanistik dipandang sebagai third force atau kekuatan ketiga dalam psikologi dan merupakan kekuatan alternatif dari kedua kekuatan yang sebelumnya, yaitu psikoanalisis dan behavioristik. Mengapa dikatakan kekuatan alternatif? Karena teori humanistik memiliki minat yang eksklusif terhadap tingkah laku manusia. Humanistik dapat diartikan sebagai orientasi teoritis yang menekankan kualitas manusia yang unik, khususnya terkait dengan free will atau kemauan bebas dan potensi untuk mengembangkan dirinya. Psikologi humanistik mencoba untuk melihat kehidupan manusia sebagaimana manusia melihat kehidupan mereka. Manusia cenderung untuk berpegang pada perspektif optimistik tentang sifat alamiah manusia. Mereka berfokus pada kemampuan manusia untuk berpikir secara sadar dan rasional untuk mengendalikan hasrat biologisnya serta dalam meraih potensi maksimal mereka. Dalam pandangan humanistik, manusia bertanggung jawab terhadap hidup dan perbuatannya serta mempunyai kebebasan dan kemampuan untuk mengubah sikap dan perilaku mereka. Nah, saya sudah menjelaskan bagaimana itu teori humanistik. Nah, bagaimana sih teori humanistik menurut Abraham Maslow? Teori humanisme Maslow menegaskan tentang adanya keseluruhan kapasitas, martabat, dan nilai kemanusiaan untuk menyatakan diri atau self-realization. Pandangan ini menegaskan bahwa organisme selalu bertingkah laku sebagai kesatuan yang utuh, bukan sebagai komponen yang berbeda. Maslow berpendapat bahwa motivasi manusia diorganisasikan ke dalam sebuah hierarki kebutuhan, yaitu suatu susunan kebutuhan yang sistematis. Suatu kebutuhan dasar harus dipenuhi sebelum kebutuhan dasar lainnya muncul. Kebutuhan ini bersifat instiktif yang mengaktifkan atau mengarahkan perilaku manusia. Meskipun kebutuhan ini bersifat instinktif, namun perilaku yang digunakan untuk memuaskan kebutuhan tersebut sifatnya dipelajari, sehingga terjadi variasi perilaku dari setiap orang dalam cara memuaskannya. Hierarki kebutuhan yang dimaksud Maslow yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan kasih sayang dan pengakuan, kebutuhan penghargaan, kebutuhan kognitif, kebutuhan estetika, dan kebutuhan aktualisasi diri. Nah, selanjutnya bagaimana sih implikasi teori humanistik Abraham Maslow terhadap pembelajaran? Oke, aplikasi teori humanistik lebih menunjuk pada ruh atau spirit selama proses pembelajaran yang mewarnai metode yang diterapkan. Peran guru dalam pembelajaran humanistik adalah menjadi fasilitator bagi para siswa, sedangkan guru memberikan motivasi, kesadaran mengenai makna belajar dalam kehidupan siswa. Guru memfasilitasi pengalaman belajar kepada siswa dan mendampingi siswa untuk memperoleh tujuan pembelajaran.
sementara siswa berperan sebagai pelaku utama atau student center yang memaknai proses pengalaman belajarnya sendiri. Di sini, siswa diharapkan memahami potensi diri, mengembangkan potensi dirinya secara positif, dan meminimalkan potensi diri yang bersifat negatif. Lalu, apa sih kekurangan dari teori Abraham Maslow ini? Kekurangannya yaitu poor testability, yaitu teorinya sulit diukur secara alamiah, seperti konsep perkembangan manusia dan aktualisasi diri. Yang kedua, unrealistic view of human nature. Teori ini terlalu optimis dalam mengasumsikan tentang hakikat manusia. Dalam mendeskripsikan kepribadian yang sehat kurang realistik, seperti dalam mendeskripsikan ciri-ciri aktualisasi diri secara sempurna. Yang ketiga, bukti-buktinya yang tidak tepat. Namun, meskipun demikian, teori tersebut memberikan pengingat yang berguna bagi kita sebagai calon guru. Ingatlah bahwa siswa tidak mungkin bekerja dalam suatu tugas kelas jika kebutuhan-kebutuhan dasar seperti kebutuhan fisiologis dan rasa aman belum terpenuhi. Teori ini juga membuat kita sebagai calon guru untuk meyakinkan anak didik akan kemampuannya meraih apa yang diinginkan, meningkatkan rasa percaya diri, serta potensi yang dimiliki anak didik. Oke, itu saja penjelasan dari saya mengenai teori belajar humanistik menurut Abraham Maslow. Sampai jumpa di lain hari. Bye-bye.